Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan instalasi sistem operasi Linux server Ubuntu versi terbaru. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New. Nah, di sini kita masukkan nama. Nah, kemudian kita pilih file dari ISO image-nya. Nah, kita klik Other. Kemudian kita pilih file yang sudah kita download. Nah, di sini saya sudah download file Ubuntu server yang terbaru, versi terbaru. Kita klik, pilih, kita next. Nah, di sini kita masukkan username-nya. Sini saya masukkan username, kemudian passwordnya. Kemudian masukkan kembali passwordnya. Nah, untuk hostname-nya di sini yang saya pakai server. Nah, kemudian kita klik next. Nah, untuk base memory sendiri di sini bebas mau pakai berapa. Di sini saya pakai segini saja. Nah, untuk prosesor juga bebas. Di sini saya memakai 3 untuk CPU-nya. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, jika sudah seperti ini kita klik finish. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita perbesar saja. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa English saja. Kita enter. Nah, di sini kita klik down. Kita klik down lagi. Nah, kita klik down. Nah, pada konfigurasi proxy-nya untuk proxy address, kita klik down lagi. Kita klik down. Lanjut, kita klik down lagi. Klik down. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita disuruh masukkan nama. Di sini saya masukkan nama Riko. Nah, untuk server name-nya server. Kemudian masukkan username lagi. Nah, sini kita masukkan password. Kemudian konfirmasi password tersebut. Ini kita klik down. Kemudian kita klik continue. Nah, sini kita klik down lagi. Nah, untuk fitur server snap-nya kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita klik down. Nah, pada installing sistemnya di sini memakan cukup banyak waktu ya. Kita tunggu saja untuk proses installing sistemnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik cancel, update, dan reboot. Nah, kemudian kita tunggu proses
rebootingnya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu lagi. Di sini sudah berhasil ya. Nah, di sini masih proses. Oke, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan server loginnya ya. Sudah berhasil seperti ini, masukkan server loginnya. Kita masukkan server login. Kemudian kita masukkan password yang sudah dibuat. Masukkan password lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan menjelaskan beberapa perintah fungsi dasar dari Linux. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini terdapat beberapa perintah fungsi dasar dari Linux. Yang pertama ada sudo. Nah, sudo ini digunakan untuk masuk sebagai root. Kemudian ada ls. ls ini perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam direktori saat ini atau direktori yang sudah ditentukan. Kemudian ada clear. Clear ini seperti namanya digunakan untuk membersihkan layar pada terminal. Kemudian ada cat. Cat ini digunakan untuk menampilkan isi dari file yang ditentukan pada terminal. Kemudian ada cp. cp digunakan untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian ada mkdir. Nah, mkdir ini digunakan untuk membuat direktori baru. Kemudian ada mp. mp ini digunakan untuk memindahkan atau mengubah nama file atau direktori. Kemudian ada rm. rm ini digunakan untuk menghapus file atau direktori. Kemudian ada rmdir. Sama seperti rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori kosong. Kemudian ada pwd. pwd digunakan untuk menampilkan path dari direktori saat ini. Kemudian ada cd. Nah, perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Kemudian ada fungsi nano. Nano ini
perintah yang digunakan untuk membuka editor teks Nano pada terminal. Kemudian ada who. Who ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengguna yang saat ini sedang login. Kemudian ada ps. PS ini digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Nah, terakhir ada chmod. Nah, chmod ini digunakan untuk mengubah hak akses pada file atau directory. Nah, langsung saja masuk ke prakteknya. Nah, di sini saya memasukkan tadi sudo su. Kita enter password. Nah, sini sudah root server ya. Dan kita s. Nah, server home. Nah, kita clear. Nah, lanjut selanjutnya kita coba fungsi dasar Linux lainnya, yaitu fungsi dari mkdir. Nah, mkdir sendiri di sini kan berfungsi untuk membuat directory baru. Nah, kita coba di sini. Kita ketikkan mkdir folder 1. Kemudian ketikkan ls folder 1. Lanjut kita bikin folder 2. mkdir folder 2 dan ls. Nah, kemudian untuk membuat filenya kita menggunakan tanda ini. Kemudian ketikkan txt. Nah, enter, kemudian ls. Nah, kemudian kita coba perintah fungsi lainnya, fungsi dasar lainnya, yaitu perintah cd. Nah, cd ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Nah, kita coba cd. Di sini kita ketikkan cd folder 1. Nah, kita enter dan kita klik ls. Ketikkan ls. Nah, seperti ini ya. Dan kita ketikkan cd spasi titik. Nah, kembali ke server home /rico. Nah, kemudian kita coba fungsi dasar lainnya, yaitu cp ya. Kita coba ya, cp. Nah, cp ini digunakan untuk menyalin file atau directory dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, kita coba praktekkan cp. Kita ketikkan cp txt folder 1 ya. Coba folder 1. Kemudian kita ketikkan lagi cd folder 1. Kita ketikkan ls. Nah, berhasil ya. Lanjut kita coba lagi fungsi dasar lainnya, yaitu mp. Nah, mp sendiri di sini digunakan untuk memindahkan atau mengubah nama file atau directory. Nah, kita coba sini. Kita ketikkan mp txt folder 2. Nah, kita enter, kemudian kita ketikkan ls, enter, dan kita cd folder 2, kita enter, kemudian kita ketikkan s. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik lagi
ketikkan lagi cd spasi titik, maaf, cd. Nah, selanjutnya kita tinggal lagi cd folder 2. Nah, dan kita hapus. Kita coba fungsi lainnya, fungsi dasar lainnya, perintah atau fungsi dasar lainnya, yaitu ada rm. Kita coba. Nah, rm di sini digunakan untuk menghapus file atau direktori. Nah, kita langsung saja praktekkan di sini ya. Kita ketikkan cd folder 2, kita enter, kemudian kita ketikkan rm text txt, dan kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita clear lagi untuk membersihkan terminalnya. Kemudian lanjut kita ketikkan cd spasi titik-titik enter. Nah, kembali ke server home. Lanjut kita coba fungsi dasar lainnya, yaitu ada rmdir. Nah, rmdir ini berfungsi untuk menghapus direktori kosong. Saja kita praktekkan. Di sini kita ketikkan rmdir folder 2, folder 2 kita enter sini, kemudian kita ls, kemudian nah berhasil ya untuk rmdir-nya. Kemudian kita tekan cd folder 1 enter, kita ketikkan ls. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut kita coba lagi fungsi dasar lainnya, yaitu ada nano. Nah, di sini nano ini digunakan untuk membuka editor teks nano pada terminal. Nah, kita coba. Kita ketikkan nano text txt. Kemudian kita enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan editor teks nano pada server Ubuntu-nya. Di sini kita coba masukkan nama. Saya coba ketikkan bebas ya. Kemudian kita kontrol ini ya. Kontrol O. Nah, untuk ini kita txt saja. Kemudian Ctrl X untuk exit. Enter, kita enter dulu, kemudian Ctrl X untuk exit. Nah, kemudian kita clear. Nah, lanjut kita ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi chat. Nah, chat ini digunakan untuk menampilkan isi dari file yang ditentukan pada terminal. Nah, di sini maksudnya yang kita isi pada fungsi nano sebelumnya. Nah, sini kita ketikkan chat text txt. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah muncul nama yang sudah saya masukkan tadi. Nah, sini ya, nama dan name yang sudah saya masukkan pada fungsi nano sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
cd. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi lainnya seperti chmod. Nah, chmod ini digunakan untuk mengubah hak akses pada file atau direktori. Nah, itu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.